Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mardia Gorizadin dengan NIM 2485110023. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang Usmani Muda Jia Pasya. Ditonton ya videonya. Apakah kalian pernah membayangkan sebuah kerajaan Islam bahkan yang pernah hampir menguasai dunia dihadapkan dengan kehancuran? Itulah yang dialami oleh Turki Utsmani pada abad ke-19. Dari puncak kejayaan, mereka mulai merasakan pahitnya kemunduran. Tapi dari kegelapan itu muncullah secercah harapan yang dinamakan dengan gerakan Usmani Muda. Bayangkan, sebuah kerajaan yang tadinya dikdaya, benteng umat Islam, bahkan menaklukkan Konstantinopel, tiba-tiba menghadapi kemajuan Eropa. Militer kalah, banyak wilayah ingin memisahkan diri, dan moral penguasanya pun goyah. Nah, di tengah kondisi ini muncullah ide untuk melakukan pembaharuan yang dikenal sebagai periode Tanzimat. Tujuannya apa sih? Agar Utsmani nggak makin terpuruk, atau bahkan untuk mengejar ketertinggalan Barat? Periode ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Meski ada kritik karena dianggap kebarat-baratan, Tanzimat ini lumayan bikin masyarakat sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Tapi reformasi Tanzimat dirasa belum cukup. Dari sinilah sebagai lanjutan dan juga perlawanan terhadap kekuasaan absolut Sultan, muncullah kelompok keren bernama Usmani Muda pada tahun 1865. Beda dengan Tanzimat yang cenderung meniru Barat secara mentah-mentah, Usmani Muda ini punya misi lebih radikal, tapi tetap nyambung sama akar mereka. Usmani Muda itu adalah kaum intelektual yang terpengaruh pemikiran liberal Barat. Mereka ingin Utsmaniyah punya pemerintahan konstitusional, ada Dewan Perwakilan Rakyat, menjamin hak asasi manusia, dan adanya pemisahan kekuasaan. Awalnya perkumpulan mereka itu rahasia, tapi akhirnya ketahuan dan beberapa tokohnya lari ke Eropa. Dan di sanalah mereka mendapatkan julukan sebagai Usmani Muda. Di antara para pemikir brilian itu ada satu nama yang sangat penting, yaitu Jia Pasya. Siapakah dia? Jia Pasya itu adalah anak pegawai dari kerajaan Istanbul dan kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintahan, bahkan menjadi sekretaris sultan dan menjabat selama 7 tahun. Kerennya lagi, dia belajar bahasa Perancis dan Persia sampai mahir dan bisa nerjemahin banyak buku dari belajar bahasa Persia dan Perancis. Tapi karena berselisih dengan Menteri Besar Ali Pasya, Jia Pasya akhirnya harus pergi ke Eropa, tepatnya London dan Paris selama 5 tahun. Nah, di sana ia bersama Nami Kemal, tokoh kunci lainnya, menerbitkan surat kabar Mukhdir dan Hurriyet, yang isinya merupakan kritik tajam ke pemerintah absolut Sultan dan menyuarakan reformasi konstitusional. Jia Pasya ini punya visi unik. Dia yakin Utsmaniyah harus punya sistem konstitusional dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi bedanya, konstitusi Utsmaniyah harus berdasarkan pada syariat Islam, bukan jiplakan Barat. Dia bahkan mengutip hadis tentang perbedaan pendapat adalah rahmat Tuhan untuk mendukung idenya tentang perwakilan rakyat. Sebagai penyair dan sastrawan, Jia Pasya juga pakai karya-karyanya buat nyuarain kritik sosial dan politik. Kontribusinya gak main-main. Jia Pasya ikut dalam Komisi Perancangan Konstitusi Pertama Utsmaniyah tahun 1876. Sayangnya konstitusi ini gak berjalan mulus karena kekuasaan absolut Sultan Abdul Hamid II. Setelah konstitusi diberlakukan, Jia Pasya dan kawan-kawan malah disingkirkan dari pusat kekuasaan, diangkat jadi gubernur di wilayah terkecil.
Gia Pasha meninggal dunia pada 17 Mei 1880 di Adana, Turki, di usia sekitar 55 tahun. Saat itu ia menjabat sebagai Gubernur Suriah. Meskipun perjuangannya tidak langsung membuahkan hasil sempurna, peran Gia Pasha dalam mendorong pemikiran modernisasi dan konstitusionalisme di Kerajaan Utsmaniyah itu sangat penting dan krusial.